Oke, baik. Perkenalkan, saya John Ribayan Cibarani dari kelas 11.1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 4, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Jadi, bagian A, pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harus dijaga mulai dari diri sendiri hingga lingkup berbangsa. Konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan menjadi dasar dalam menjaga persatuan. Menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa Indonesia, peningkatan nasionalisme, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, serta memperkuat pertahanan di berbagai bidang. Keberagaman harus dijaga sebagai kekayaan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam dunia pendidikan, menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI membentuk karakter peserta didik yang taat aturan, pekerja keras, dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab seluruh warga negara termasuk pelajar. Kemudian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui apa itu ancaman. Ancaman merupakan segala sesuatu yang bersifat mengancam atau dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap pertahanan dan keamanan NKRI. Ancaman bisa datang dari berbagai hal seperti bencana alam, kejahatan, perubahan iklim, dan lain-lain. Kemudian tantangan. Tantangan adalah segala sesuatu yang memerlukan usaha atau kemampuan khusus untuk diatasi atau diselesaikan. Tantangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pada saat situasi krisis, persaingan yang sengit, dan sebagainya. Kemudian hambatan. Hambatan adalah segala sesuatu yang menghambat atau menghalangi tujuan dan kepentingan nasional serta mengancam stabilitas, integritas, dan keutuhan NKRI. Hambatan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan atau target, penurunan prioritas, dan sebagainya. Kemudian gangguan. Gangguan adalah suatu keadaan atau situasi yang mengacau atau mengganggu keutuhan NKRI. Gangguan dapat berasal dari berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk seperti separatisme, terorisme, anarkisme, konflik sosial, dan lain-lain. Kemudian masuk ke ancaman terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama ada radikalisme dan ekstremisme. Paham radikal dan ekstremis mengancam ideologi Pancasila karena dapat memengaruhi pemikiran masyarakat dan merusak nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, intoleransi. Adanya kelompok intoleran terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan ras dapat menghambat penguatan ideologi Pancasila. Yang ketiga, korupsi dan kolusi. Praktik korupsi dan kolusi membuat hilangnya kepercayaan masyarakat karena diawali dengan sikap ketidakjujuran. Yang B, tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, adanya perbedaan pendapat, kemudian perkembangan zaman, dan yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan. Yang C, hambatan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila. 2, tindak kejahatan. Kemudian pengaruh ideologi asing. Kemudian bagian D, gangguan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama ada diskriminasi. Dalam diskriminasi, adanya sikap membeda-bedakan merupakan gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu ketidakharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, tindakan kriminalitas. Yang ketiga, ketidakadilan. Ketidakadilan dalam kehidupan sosial menjadi gangguan terhadap NKRI karena dapat memicu perpecahan individu ataupun kelompok. Kemudian ancaman terhadap NKRI. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Ada ancaman militer. Ancaman militer ini menggunakan kekuatan bersenjata. Contohnya invasi, serangan udara, dan senjata nuklir.
Kemudian ancaman non-militer. Ancaman ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan ideologi. Contohnya serangan cyber, propaganda, dan embargo ekonomi. Kemudian ada ancaman hibrida. Ancaman ini merupakan gabungan militer dan non-militer, seperti serangan cyber disertai operasi militer atau propaganda. Kemudian yang kedua berdasarkan sumbernya, dibagi menjadi dua, yaitu dari internal, yaitu terorisme domestik, konflik sosial, radikalisme, dan kriminalitas. Kemudian eksternal, yaitu invasi asing, spionase, pelanggaran wilayah, penyebaran ideologi asing. Kemudian yang berdasarkan sifatnya, ada ancaman nyata. Dalam ancaman nyata ini terlihat dan membayangkan langsung, contohnya seperti terorisme, bencana alam, narkoba, dan serangan cyber. Kemudian ancaman belum nyata. Hal ini belum terjadi, bersifat potensial, contohnya seperti konflik terbuka, perang konvensional. Yang keempat, berdasarkan bentuknya. Ada agresi militer, invasi, bombardemen, blokade, pengiriman tentara bayaran. Kemudian pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan, dan perang saudara. Kemudian masuk ke contoh peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Pertama, menjaga keutuhan dalam keluarga. Di sini terdapat menghormati dan menghargai antara anggota keluarga, mengajarkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini, menjalin komunikasi yang baik dan harmonis, bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, dan membantu anggota keluarga yang membutuhkan. Yang kedua, menjaga keutuhan dalam sekolah, seperti mengikuti upacara bendera, menghargai dan menjalin hubungan yang baik bagi semua masyarakat warga sekolah. Kemudian menjaga lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjaga keutuhan dalam masyarakat, seperti menghormati sesama anggota masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian yang keempat, ada menjaga keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini mematuhi peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berperan aktif dalam pemilu. Kemudian masuk ke dalam bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. 1. Bentuk negara secara umum. Terdapat dua bentuk negara yang umum di dunia ini. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu pemerintahan yang terpusat atau tidak ada negara bagian. Hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, dan satu parlemen. Contohnya negara Indonesia, Jepang, dan Prancis. Kemudian negara serikat atau federal. Di negara serikat ini terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan sendiri. Ada dua tingkat pemerintahan. Yang pertama, federal dan negara bagian. Urusan federal berhubungan dengan luar negeri, pertahanan, mata uang, dan lain-lain. Contohnya negara Amerika Serikat, Jerman, dan India. Yang kedua, bentuk negara berdasarkan pelaksana pemerintah. Yang pertama ada oligarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh kelompok elit atau feodal tertentu. Contohnya jarang digunakan saat ini. Kemudian ada monarki, pemerintahan dijalankan oleh satu orang atau bisa disebut sebagai raja secara turun-temurun. Kemudian ada demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Contohnya Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Kemudian materi tentang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ditentukan oleh cara pendistribusian kekuasaan. Terdapat dua bentuk utama. Yang pertama, republik. Asal kata republika atau Latin yang berarti milik umum atau kepentingan rakyat. Maknanya yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Ciri-cirinya yaitu kekuasaan yang tersebar dari berbagai lembaga negara dan rakyat aktif berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya lewat pemilu, partai politik, dan referendum.
Tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum atau rakyat. Yang kedua ada monarki. Asal katanya itu monos atau satu, dan arkein yang memerintah. Maknanya itu pemerintahan oleh satu orang atau raja dengan kekuasaan mutlak. Ciri-cirinya itu kekuasaan yang terpusat di tangan penguasa tunggal, dilandaskan pada doktrin teokratis atau raja sebagai wakil Tuhan. Tidak ada pemisahan kekuasaan secara sistematis. Kemudian ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini menurut Xavier 2013, yaitu sistem pemerintahan adalah cara sekelompok orang yang menjalankan kebijakan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, termasuk mengatur hubungan dengan masyarakat dan lembaga negara. Jenis-jenis sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem presidensial. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen tetapi kepada rakyat. Yang keempat, masa jabatannya terbatas, biasanya 2 periode. Yang kelima, tidak ada pemisahan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang keenam, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang ketujuh, pemerintahan biasanya diberhentikan jika melanggar hukum. Contohnya itu negara Amerika Syarikat. Kemudian B ada pemerintahan parlementer. Ciri-cirinya itu yang pertama, parlemen berkuasa penuh termasuk memilih perdana menteri. Yang kedua, kepala negara atau raja atau presiden hanya sebagai simbol negara. Yang ketiga, kepala pemerintah adalah perdana menteri. Yang keempat, eksklusif bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, dalam sistem dua partai pemenang dan membentuk kabinet. Yang keenam, dalam sistem multipartai, kabinet biasanya dibentuk secara koalisi. Kemudian yang terakhir yaitu perselisihan antara kabinet dan parlemen diselesaikan oleh kepala negara. Mungkin sedikit materi yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.